Sabda Pandita Ratu. Ana tulis sing yuang widi yen wong sabar lan narima kinanjar dawa umure sugih kadang pawong mitra kinate ing sama lamun lara wong iku gampang gone antuk tombo. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Arok, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, dialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kamu memperhatikan ujung pemilik kapal itu? Iya. Orang itu bernama Barat Maut. Mengapa? Dari mana Paman bisa mengetahui namanya? Di antara anak buahnya ada yang menyebut nama itu. Mengapa dengan orang itu, Badrawati? Wajahnya seram, Paman. Matanya hilang sebelah. Ada bekas luka yang melintang di keningnya. Mata yang hilang itu tentu akibat perkelahian. Kemudian tangan kanannya putus, Paman. Tangan itu kemudian diberi kait, bukan? Iya. Ada bekas darah yang mengering pada kaitan itu, Paman. Tidakkah Paman memperhatikan hal itu? Darah yang mengering itu artinya orang itu tentu sering menggunakan kaitannya untuk melukai orang, Paman. Dan bahkan mungkin untuk membunuhnya. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swastilangi, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara, Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu, dengan judul Hantu Nusa Kambangan. Dalam seri ke-669 ini, dengan para pemain, Arya sebagai Gelung Keling, Aris sebagai Saung Songo, Siska sebagai Galuh Titis, Norman sebagai Badrawati, Penda Lubis sebagai Lare Angon, Jumali sebagai Wedung, Amrizal sebagai Siswa, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita.
Fajar, Gelung Keling, dan anak gadisnya terkejut mendengar laporan itu. Keduanya segera bergegas menuju ke halaman. Nampak di sana beberapa orang siswa sedang menggotong tubuh Wedung yang terluka. Ki Ajar merasa heran karena yang mengantarkan Wedung yang terluka itu hanya seorang bocah. Wedung yang tidak sadarkan diri itu digotong beramai-ramai. Selamat pagi, Paman. Selamat pagi. Selamat pagi, anak kecil. Kau siapa? Namaku Badrawati, Paman. Aku mengantarkan Paman Wedung yang terluka. Iya. Aku ucapkan terima kasih atas kebaikan hatimu. Tapi, di manakah kau menemukan muridku ini? Kami semalam berada di sekitar Candi Swambara Budura. Ketika melihat seorang lelaki berkuda, diburu-buru oleh 3 penunggang kuda yang lain. Ketika kami kemudian mengikutinya, yang kami temukan Paman Wedung yang tergeletak dengan anak panah menancap di punggungnya. Untung seorang pamanku, maksudku Paman Lare Angon, berhasil menolongnya. Paman Lare Angon memerintahkan kepadaku untuk mengantarkan Paman Wedung kemari. Aku harus mengucapkan banyak terima kasih, anak kecil. Terima kasih. Maaf, Paman. Meski aku anak kecil, tolong Paman jangan menggunakan panggilan seperti itu. Silakan panggil aku dengan namaku. Ya. Aku mengucapkan banyak terima kasih kepadamu, Badrawati. Karena kau telah menolong salah seorang siswaku. Tetapi sebenarnya masih ada seorang lagi siswaku yang harus ditolong. Katakan, ke arah mana 3 penunggang kuda itu? Yang Paman maksud tentu Sawung Songo. Kau tahu? Kau tahu bagaimana nasibnya, Badrawati? Sebelum pisan lagi, Paman Wedung sempat bercerita tentang sebuah tempat yang bernama Pajarakan. Pajarakan? Jauh sekali. Tempat itu memang jauh. Demikian juga dengan Swambara Budura. Semalam, aku terus berkuda tanpa berhenti menuju ke tempat ini. Bagaimana, Ayah? Kita harus menolongnya. Semoga saja Wondogeni dan yang lainnya itu tidak menjadi gila dan membunuh calon suamimu. Bagaimana dengan Kakang Sawung Songo, Ayah? Aku menyarankan kepada Paman Gelung Keling dan Bibi Galuh Titis untuk tidak perlu ke sana. Kenapa? Paman Lare Angon telah berbagi tugas kepadaku. Aku bertugas mendahului ke padepokan ini, sedang Paman Lare Angon yang harus menolong seseorang di Pajarakan itu. Jarak perjalanan kami memang agak jauh. Hingga barangkali tengah hari nanti Paman Lare Angon datang dan membawa kabar. Aku sarankan kepada Paman dan Bibi sebaiknya segera merawat Paman Wedung. Ia banyak kehilangan darah. Dengan cekatan, para siswa merawat Wedung yang mulai siuman. Wajahnya sangat pucat karena luka yang menjamah punggungnya memang cukup dalam. Galuh Titis dan ayahnya berbicara di sudut pendopo. Mereka berbicara berbisik-bisik. Badrawati yang mampu mendengarkan percakapan itu melalui aji Sabta Pangrungu hanya tersenyum-senyum. Bagaimana, Ayah? Apakah kita penuhi saran bocah itu? Kita tidak perlu menyusul karena ada seseorang yang bernama Lare Angon yang telah berusaha menolongnya. Sebaiknya kita tetap terus berangkat menuju ke Pajarakan itu. Yang bernama Lare Angon itu belum tentu sanggup menolong Sawung Songo. Iya, Ayah. Aku juga baru saja berpikir demikian. Akan tetapi sebaiknya kita tanyai Wedung lebih dulu. Nampaknya dia sudah siuman. Kakang Wedung? Iya. Bagaimana keadaanmu, Kakang? Aku agak lebih enak. Tapi punggungku terasa kejang dan perih sekali. Menilik lukamu. Anak panah yang menembus punggungmu menancap cukup dalam, Wedung. Dan nampaknya kau telah mendapatkan perawatan yang agak aneh dan mengagumkan. Siapa yang melakukannya, Wedung? Bocah bernama Badrawati, Guru. Bocah itu
Benar, Guru. Nampaknya ia bukan bocah sembarangan. Ia bocah luar biasa. Pamannya yang bernama Lare Angon sedang berusaha menolong Sawung Songo, Guru. Katakan sekali lagi dengan kejernihan hati, Wedung. Benarkah bocah itu yang membantu merawat lukamu? Aku mengatakan yang sebenarnya, Guru. Hanya orang yang berilmu sangat tinggi yang mampu melakukan hal ini. Dia masih bocah. Ia memang mempunyai keanehan, Guru. Apa, Wedung? Bocah itu memiliki sebuah raja. Dia memiliki sebuah raja. Pamannya yang bernama Lare Angon itu juga memiliki sebuah raja di telapak tangannya, Guru. Raja. Benar, Guru. Bocah itu menunjukkan raja itu padamu. Iya, Guru. Di tangan kiri berwujud tatapan mata. Bukan. Raja itu berada di tangan kanan dan tidak berwujud tatapan mata. Mereka menyebutnya Kalacakra. Jagat Dewa Batara. Bagaimana, Ayah? Jika benar apa yang dikatakan Wedung, kita tidak perlu menyusul ke Pajarakan. Kita temui lagi bocah itu, Titis. Baik, Ayah. Bagaimana, Ayah? Bocah itu tidur, Nduk. Candi Swambara Budura jauh sekali di sebelah barat, dan ia berkuda sejauh itu membawa Kakang Wedung. Pasti saja perjalanan yang meletihkan dan merepotkan. Tentu saja ia kecapean, Ayah, dan tertidur. Mungkin karena mengantuk. Sebaiknya kita bangunkan bocah itu. Suruh dia tidur di sebuah bilik. Jangan, Ayah. Jika ia dibangunkan, barangkali malah tidak bisa tidur lagi. Mari kita mendekat. Aku ingin melihat apakah di telapak tangannya memang benar terdapat sebuah raja. Baik, Ayah. Bagaimana, Ayah? Di tangan bocah itu benar terdapat sebuah raja. Raja itulah yang disebut Raja Kalacakra. Oh, heran. Aku tidak habis mengerti. Mengapa harus seorang bocah yang memilikinya? Kita kedatangan tamu orang terhormat, Galuh Titis. Bocah itu tentu menjadi bagian dari beberapa orang pemilik raja serupa yang pernah diceritakan Bapak Brahmana Lokawe. Lalu? Kedatangannya tentu saja sangat menarik perhatian. Lalu, bagaimana dengan Kakang Sawung Songo, Ayah? Aku menduga bocah itu berbicara bersungguh-sungguh. Kelihatannya yang berbicara hanyalah seorang bocah. Akan tetapi dia tentu mempunyai kelebihan dari orang lain, termasuk soal Sawung Songo. Benar apa yang dikatakannya. Kita tidak perlu menyusul ke Pajarakan. Kita tunggu saja kedatangannya. Ya, aku kira pamannya yang bernama Lare Angon itu tentu mempunyai kemampuan yang luar biasa. Wondogeni dan Pawoko serta Lembu Lamatan tentu tidak akan mempunyai arti apa-apa. Tetapi aku sangat gelisah, Ayah. Kita tunggu sampai tengah hari. Maka demikianlah, sang waktu kemudian memang terus bergerak. Matahari merambat naik. Tak seorang pun para cantrik atau para siswa padepokan Sekar Jati itu yang mengganggu Badrawati yang tidur lelap. Mereka memandangi dari kejauhan dengan menggeleng-gelengkan kepala. Galuh Titis yang merasa gelisah ada kalanya mendekati bocah itu dan memperhatikan dengan bersandar dinding. Suasana di padepokan itu pecah oleh datangnya seekor kuda yang berderap. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.